Shalom. Apa kabar semuanya? Pasti baik dong ya. Yes, I'm good. Thank you. Sekarang kita bertemu kembali dan sekarang saya ditemani oleh saudara Bang Samuel. Yeay. Ya, dalam beberapa minggu ini perempuan, jadi sekarang laki-laki. Ganteng nggak Ya. dia? Aduh, kalau itu urusan masing-masing. Oh, iya. Oke, sekarang kita akan tetap membahas Who is God dari versi Abang ini. Bagaimana dia mengenal Tuhan dan bagaimana pemikirannya tentang Tuhan. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa Tuhan bagi Anda? Oh, kasih dia pertanyaannya. Bagi saya, God is the owner of my life. Adalah pemilik hidup saya. Pemilik. Rahasia dia adalah pemilik hidup saya. Kenapa Anda menyebutkan kalau Tuhan itu pemilik? Apa ya? Ini simpel ya. Jawabannya sangat simpel. Bahwasanya Allah itu, ya, dari sebelum kita lahir, Dia sudah merancang kita. Artinya, kalau merancang kita, itu ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Kemudian setelah merancang kita, Allah membuat kita, Allah menciptakan kita. Oke. After that, kita lahir ke muka bumi oleh ibu kita. Nah, kemudian setelah kita lahir, teman-teman, ya disitulah Allah juga mulai bekerja bagi kita sampai kita sekarang. Misalnya kayak saya ya, selama 25 tahun lebih Tuhan bekerja bagi saya. Ya, dari before I was born sampai sekarang Tuhan bekerja bagi saya. Saya percaya bahwasannya ketika Tuhan menjadi pemilik hidup saya sekarang ini berjalan dalam rencana Tuhan, dalam rancangan yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan bagi saya, meskipun sekarang ini sedang dalam proses. Okay. Coba, kira-kira dari mana sih Abang tahu bahwa Tuhan itu yang merencanakan hidup Abang? Dari mana kita tahu gitu? Oke. Ini pertanyaannya agak sulit ya, tapi saya percaya gini ya. Begini ya simpelnya ya. Orang kalau bikin barang dan barang itu akan terjual atau didistribusikan ke orang lain ya kan, pasti ada dulu yang membuatnya ya kan. Sama juga dengan saya. Kalau saya mau lahir pasti ada dulu yang merancangkan saya. Siapa lagi yang merancangkan kalau bukan Tuhan? Ya itu aja sih, simpel sih sebenarnya jawabannya. Oke, tadi Abang bilang juga dalam kehidupan sehari-hari Tuhan merencanakan sesuatu. Coba sedikit cerita atau satu cerita gitu dari apa Tuhan merencanakan atau Tuhan mengatur kehidupan Abang. Wow, ini oh my God, quite interesting question for me ya. Bagi saya ini menarik ya, bagaimana God always in my milestone, okay? Teman-teman, saya dulu sebelum lahir ya, jadi dulu orang tua saya itu sudah bernazar bahwasanya anak ini laki-laki, kemudian bernama Samuel, dan kemudian nanti ditempatkan di rumah hamba Tuhan. Oke ya, itu seperti cerita Samuel di Alkitab. Yes, the Samuel story from the Bible. Jadi habis itu kan, jadi saya lahir teman-teman. Awalnya saya setelah lahir beberapa tahun saya bersama dengan orang tua saya. Kemudian umur 6 tahun saya Tuhan taruh di kampung. Jadi jauh dari orang tua. Okay. Aku tinggal dengan mak tuaku. Kemudian juga beberapa tahun teman-teman tinggal dengan opung saya. Ya. Di situ saya dulu awalnya tidak terlalu mengenal Tuhan dan juga tidak mengenal ya wiskat, kemudian juga apa ya pokoknya bekerja, angkat air dari sawah ke rumah, ambil kayu, kemudian juga cari tuak nira segala macam. Ya itu cuma kerja doang, tapi belum percaya bahwasannya itu adalah rencana Tuhan. Oke, karena memang emak saya belum kasih tahu saya kalau aku lahir dulu udah dinazarkan. Ya, teman-teman, sekian tahun saya tinggal dengan orang tua saya, dengan ibu saya, dengan pak tua saya dididik dengan keras, ya dihajar, ya bisa dibilang di sana satu kayak pembantu lah teman-teman ya, pembantu. Ya, jadi anak-anak mereka itu enak sekali hidupnya, but saya mungkin karena bukan anak kandung ya, jadi saya bekerja keras, ya cari kayu teman-teman, cari kayu, umurnya kecil cari kayu, kemudian sekolah dan segala macam. Oke. Dan setelah
saya di kampung ya kira-kira umur 9 tahun ya. 9 tahun itu ya 9 tahun ya kalau nggak salah, bapak mama saya ya menjemput saya dari kampung. Ya, kebetulan kampung kami di Sibolga ya, di Sipan, Siaporas. Oke, saya dijemput dari sana ya, habis itu setelah dijemput ya saya pulang ke Batam. Nah, dan di Batam teman-teman, saya juga gak lama tinggal sama orang tua saya. Saya tinggal akhirnya di panti asuhan. Dan kebetulan teman-teman, panti asuhan ini juga punya seorang gembala dan mereka juga punya gereja. Ya, teman-teman, saya tinggal di panti asuhan itu kurang lebih dari tahun 2005 sampai tahun 2016 teman-teman. Jadi maybe 11 tahun ya jaraknya ya, 11 tahun. Nah, teman-teman, ketika saya tinggal di asrama teman-teman, disitulah saya mulai mengerti Tuhan. Bagaimana cara saya mengerti Tuhan dari panti itu? Nah, bangun pagi teman-teman, saya bangun jam 4 pagi, kemudian juga doa pagi, belajar firman selama kurang lebih 11 tahun. Ya, dan saya juga tidak boleh main HP teman-teman. Jadi ke sekolah jalan kaki sampai dari SD kelas 4 SD sampai SMP kelas 3 saya jalan kaki. Nah, dan kebetulan juga saya juga sekolah di sekolah Kristen namanya SD Osana dan sampai di SMP Osana. Nah, disitulah saya mulai diperkenalkan dengan Kristus dan saya juga belajar bagaimana menjadi seorang worship leader, kemudian juga sebagai singer dan penyanyi atau memang juga kadang-kadang musik atau main gitar pelayanan teman-teman. Dan juga gembala saya di panti saya itu bagaimana membuat saya bisa terjun di pelayanan pada waktu itu. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah, saya tahu rencana Tuhan teman-teman itu waktu saya di panti teman-teman. Di panti saya pikir gini, wah, kok di panti ini berat banget gitu ya. Wow, pokoknya gimana teman-teman itu, aduh ya, kita itu berjalan dalam proses. Aduh teman-teman, ribet banget di panti ya. Nah, di sini teman saya juga ada kebetulan namanya Esther ya dari GG Bermua Doa. Ya sama-sama dari panti. Bagaimana di panti itu kita benar-benar digembleng teman-teman. Nah, saya dulu awal teman-teman berpikir gini, anak panti itu nggak punya masa depan, ya, madesu nggak punya masa depan. Tapi teman-teman, setelah saya tamat dari panti asuhan itu, saya kuliah, aja saya tahu, wow, ini rencana Tuhan. Seandainya saya tidak di panti pada waktu itu, saya mungkin sekarang sudah hancur. Kenapa? Karena saya juga teman-teman, saya juga hancur ya teman-teman ya, hancur banget ya. Jadi selama saya di panti lah saya mulai mengerti firman Tuhan dan juga bagaimana mengerti apa itu arti sebuah pelayanan teman-teman. Oke, nah, selama itu juga saya juga belajar ya, di panti saya juga belajar bagaimana saya tahu rencana Tuhan teman-teman. Ketika saya ditaruh di kuliah teman-teman. Jadi setelah kita dari panti tamat SMK, ya saya dulu teman-teman sebelum masuk kuliah saya juga dulu emosi banget teman-teman. Apa emosi? Karena orang panti ya mensarankan saya itu kuliah harus di teologi ya. Akhirnya saya nggak mau teologi, saya ambil PAK teman-teman. Saya dari background IT ya SMK, saya tuan taruh di PAK ya, di bagian teologi juga teman-teman. Bayangkan jauh jaraknya ya, sangat jauh jaraknya teman-teman. Tapi saya bersyukur teman-teman, memang awal sebelum kita tamat kuliah ya, misalnya kita selama kita kuliah teman-teman, itu saya juga merasakan dongkol. Kenapa? Kok saya kuliah di sini sih, kuliah teologi, kuliah PAK itu apa gunanya gitu ya? Aduh, aku udah Kristen juga, ada lagi kuliah lagi gitu, nggak penting teman-teman. Tahu semuanya gitu. Iya, sombong teman-teman, ya udah tahu semuanya ya. Jadi setelah saya lulus dari kuliah teman-teman, saya banyak mengerti firman Tuhan dan puji Tuhan teman-teman. Sekarang saya menjadi guru, saya Tuhan taruh lagi ngajar di IT teman-teman, ngajar di IT. Ya. Akhirnya setelah saya menjadi guru IT teman-teman, aku mulai sadar. Berarti di dunia IT pun Tuhan pengen aku menjadi berkat di dunia IT. Jadi bisa kita membalancekan antara kehidupan gereja atau firman Tuhan dan juga teknologi teman-teman. Jadi sembari saya mengajar IT di sekolah saya juga mengajarkan firman Tuhan, penginjilan di sekolah saya teman-teman. Saya percaya bahwasanya dari kecil saya dilahirkan, diajarkan untuk sama orang tinggal sama hamba Tuhan, kemudian juga di panti dengan hamba Tuhan, itu semua sudah bagian dari benang merah ya. Pokoknya benang lah ya, jalan lurus ya. Dari orang tua saya lahir direncanakan di hamba Tuhan, rupanya terjadi teman-teman, terjadi.
aku tinggal di panti dan hamba Tuhan dan diproses oleh Tuhan di sana. Aku tinggal di panti, ya itulah kurang lebih 11 tahun lah, 11 tahun di panti. Dan setelah lulus kuliah, ngajar juga di sekolah, aku juga di sana juga belajar bisa menjadi berkat di mana aku mengajar. Ya, dari kesaksian abang ini, ya banyak proses yang dilalui, yang diizinkan Tuhan, yang seringkali waktu kita mengalaminya, aduh Tuhan, kenapa sih harus seperti ini? Yes. Kenapa sih aku harus mengalami ini? Tapi ternyata setelah dilalui, kita ketahui bahwa rencana Tuhan adalah supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Benar banget. Seperti yang saat ini yang dilakukan, menjadi kesaksian bagi orang lain. Betul banget. Nah, dari cerita kesaksian abang atau dari kehidupan abang, ada nggak sih satu ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan, yang meneguhkan abang bahwa bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan? Ya, saya selalu punya pegangan firman Tuhan ya dalam hidup saya, bahwasanya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu dalam Yeremia berapa, Dek? 17 ayat 7. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Ya, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti ya segala sesuatunya baik, diberkati. Yes. Tapi kalau dari cerita abang ini tadi, kalau seandainya dia nggak masuk ke panti asuhan, nggak mengenal Tuhan gitu ya. Bener banget, Dek, nggak mengenal Tuhan pada waktu itu, pasti. Padahal kalau dalam kita berpikir, aduh di panti asuhan apa sih, kayak tadi dibilang abang ini wadersu. Iya, Tapi wadersu. dari tempat yang masa depan suram inilah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada abang ini. Jadi Tuhan. kalau teman-teman di sini mungkin yang sedang mengalami masalah atau sedang, aduh Tuhan ini kenapa, bingung gitu, ya pasti di saat ini Tuhan mau kamu datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Amin. Supaya kamu bisa mengenal Tuhan. Amin. Ya, supaya ketika kamu mengenal Tuhan, kamu jadi kesaksian bagi orang lain seperti yang kami lakukan saat ini. Amin. Yes. Ya, kami percaya teman-teman yang sedang menonton pasti akan terberkati. Kuatkan imannya, mari kita datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Mungkin lagi merasa, aduh masa depanku gimana ya, apalagi anak remaja pemuda ya, Iya. bingung. Masa depan mau kemana, bingung gini. Tapi ketika kita mengenal Tuhan dan kita mau berjalan bersama Tuhan, Yes. masa depan kita itu pasti indah. Tuhan menjamin itu karena tadi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Ya, dan kamu akan mengerti semuanya itu nanti ketika mungkin beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi, dan itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Oke, sekian dari kesaksian kami. Kami mau undur diri, pamit. Ya, semua kita diberkati Tuhan, semua sehat, dan Amin. God bless you. God bless you. Shalom. Shalom.